Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taufik Ramadan Fitrianto, dosen Teknik Produksi Furniture, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, Kendal. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan produksi. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, materi yang akan dipelajari, metode dan sistem penilaian, dan juga bentuk interaksi dengan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Sebagai pembuka, mata kuliah ini adalah mata kuliah 2 SKS teori dengan 2 dosen pengampu, yaitu saya sendiri dan juga Bapak Alfani Risman Nugroho. Secara singkat, mata kuliah ini membahas mengenai prinsip, konsep, dan juga teknik dalam merencanakan serta mengendalikan proses produksi di industri furniture sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga tepat waktu serta bernilai ekonomis. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana merencanakan kebutuhan material, menghitung kapasitas produksi, menyusun jadwal produksi, mengendalikan persediaan, hingga menyusun perencanaan proyek pada industri furniture. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar manajemen produksi dan juga sistem produksi, menerapkan teknik perencanaan produksi, mengelola sumber daya produksi, mengendalikan persediaan produksi, mengevaluasi dan mengoptimalkan proses produksi pada industri furniture. Terdapat 16 pertemuan pada mata kuliah ini, di mana akan membahas mengenai beberapa materi sebagai berikut. Di antaranya, sistem produksi, forecasting, material requirement planning, kapasitas produksi, biaya produksi, dan juga alur proses produksi, serta penjadwalan produksi, penggunaan mesin dan tenaga kerja, perencanaan kebutuhan produksi, pengendalian persediaan dan kebijakan persediaan, manajemen proyek, dan juga perencanaan proyek. Khusus untuk materi pembelajaran hari ini, saya akan mengangkat topik mengenai pengendalian persediaan berdasarkan kuantitas pemesanan dengan submateri konsep pengendalian persediaan, economic order quantity atau EOQ, reorder point atau ROP, hubungan antara EOQ, ROP, dan safety stock, serta contoh penerapannya pada industri furniture. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep model persediaan, menghitung economic order quantity, menghitung reorder point, dan juga menganalisis kebijakan persediaan yang paling efisien berdasarkan data kebutuhan material. Untuk bentuk pembelajarannya sendiri, pembelajaran kali ini mahasiswa akan berdiskusi mengenai permasalahan pengendalian persediaan pada industri furnitur, melakukan latihan menghitung EOQ dan ROP, menganalisis hasil hitungan, dan juga mendiskusikan solusi pengendalian persediaan yang paling efisien. Untuk penugasannya, mahasiswa ditugaskan untuk menghitung economic order quantity, menghitung reorder point, analisis hasil perhitungan, rekomendasi jumlah pemesanan, dan waktu pemesanan yang optimal sesuai dengan hasil hitungan. Dan ini semua berdasarkan dengan studi kasus real di industri furniture. Untuk sistem penilaiannya sendiri, terdapat 3 aspek penilaian, yaitu keaktifan diskusi dengan bobot 20%, ketepatan perhitungan dengan bobot 40%, analisis hasil hitungan dengan bobot 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada materi pengendalian persediaan di mata kuliah perencanaan produksi sebagai gambaran pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Jadi di mata kuliah pengendalian
apa sih perencanaan produksi pasca UTS ini akan bersama saya. Kita ada beberapa pertemuan terkait pembahasan pengendalian persediaan, penjadwalan produksi, dan juga manajemen proyek. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian persediaan dan juga metode-metode untuk mengendalikan persediaan. Nah, untuk hari ini, teman-teman diharapkan setelah mengikuti perkuliahan dapat menjelaskan fungsi dan tujuan pengendalian persediaan, menyebutkan jenis-jenis biaya dalam pengendalian persediaan, menganalisis kebutuhan pemesanan barang menggunakan EOQ dan juga ROP, serta menghitung total biaya dari pengendalian persediaan tersebut. Nah, buat pembuka materi, coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman mempunyai sebuah bengkel atau workshop di mana teman-teman itu mensuplai atau menstok persediaan atau material sebagai bahan baku produksi. Pertanyaannya adalah, sekali teman-teman membeli, sekali teman-teman menstok, berapa yang teman-teman beli? Berapa yang teman-teman beli? Kira-kira kalau mau menstok, misalkan Mbak Alia punya workshop furniture, mau menstok kayu. Kira-kira apa yang dipertimbangkan Mbak Alia untuk sebelum membeli kayu buat bahan baku? Nah, cocok. Kok yang jawab? Jawab, Mas. Mas Gofur. So? Gifari, ya. Sebelum kita mengetahui berapa yang mau kita stok, kita harus tahu dulu berapa yang mau kita produksi. Dari mana kita tahu berapa yang mau kita produksi? Dari permintaan. Jadi ketika kita mau menstok, maka kita harus tahu demand-nya dulu. Demand. Selain demand, apalagi? Selain permintaan, apalagi yang dipertimbangkan sebelum teman-teman menstok? Gimana? Dananya, oke. Biaya atau harga bahan baku. Ada lagi? Gimana? Oke. Kapasitas inventory. Sebenarnya ada beberapa lagi parameter yang lain nanti akan kita bahas, dan ini yang nanti akan kita pertimbangkan ketika kita menghitung economic order quantity. Nah, sebelum masuk ke hitungan, kita bahas dulu apa sih pengendalian persediaan. Ada yang mau memberikan pendapat? Apa pengendalian persediaan dan kenapa persediaan ini harus kita kendalikan? Mas Rizky, ada Rizky? Ya. Apa Mas? Kenapa kita harus mengendalikan persediaan kita? Supaya bisa membuat bahan. Gimana? Untuk membuat produk. Ya, oke. Yang lain mau melengkapi? Biar lebih efisien, oke. Jadi inti dari pengendalian persediaan ini adalah untuk meminimalisir cost, meminimalisir biaya yang keluar dalam proses pengendalian persediaan ini. Ketika biaya persediaan tinggi, efeknya akan kemana? Efeknya akan ke harga pokok produksi, karena dia akan masuk ke pengali ketika teman-teman mau jual barang. Kalau biayanya persediaan ini bisa ditekan, maka profit teman-teman bisa lebih tinggi. Ya, kan cost-nya ditekan, berarti profitnya bisa lebih tinggi. Nah, selain untuk meminimalisir cost, kita juga untuk menghindari ketidakpastian, menjaga kelancaran produksi, dan juga mencegah kekosongan stok. Jadi, misalkan kita harus produksi 100 hari ini,
produksi 100 kursi. Berapa yang perlu kita siapkan untuk memproduksi 100 kursi? Maka dikalkulasikan ternyata butuh sekian kubik kayu. Kalau berlebihan gimana? Kalau kurang kan pasti produksinya berhenti ya. Ya enggak? Kita butuh mau produksi 100 ternyata kayunya kurang. Harusnya sekian kubik, kita cuma beli berapa kubik. Nah, maka produksinya berhenti. Itu kalau kurang. Kalau berlebihan stoknya. Gimana? Iya kalau masih dipakai. Kalau enggak, gimana? Kenapa bisa rugi? Ya, bisa jadi materialnya menjadi limbah. Salah satunya juga rugi karena menyewa atau menggunakan ruang untuk menyimpan stok yang tidak terpakai tersebut. Teman-teman tahu di bawah ada sitoi. Nah, dia akan menyewa gudang. Dimana ketika kita menyewa gudang, berarti ada biaya yang keluar. Semakin banyak yang kita simpan, semakin besar biaya yang kita keluarkan. Nah, ini tadi sudah dibahas sedikit mengenai biaya persediaan. Apa saja komponen biaya persediaan? Ada 5. Mungkin Mas Koro ada, Mas Koro? Ya deh. Gilang ada, Gilang. Coba Mas, dibaca boleh. Biaya persediaan ada biaya sisa, biaya simpan, biaya stock, biaya kapasitas, dan biaya penggerak. Oke, Mas Gilang, kira-kira mana yang Mas Gilang tahu pengertiannya dari kelima ini? Biaya pesan. Biaya pesan apa tuh? Ya, ya dirapatin dulu boleh. Apa aja? Win sebelahnya bisa bantu. Mas apa? Tasya. Apa Mas? Biaya pesan. Tadi sempat nyebut. Kayak kita menjual atau apa gitu. Mungkin ya kayak sama itu di gudangnya itu. Oke. Tepat tapi masih kurang tepat. Jadi biaya pesan terpisah dengan biaya barang. Biaya pesan ini adalah istilahnya apa ya? Biaya platform. Kalau teman-teman di marketplace ada yang namanya biaya platform, biaya admin dan sebagainya. Nah, biaya barang ini harga yang tertera, Nah, biaya pesan di sini bisa masuk apa aja? Admin. Ada biaya platform. Gimana? Nah, transportasi atau shipping. Ini masuk ke biaya pesan. Sementara biaya barang ya nilai dari barang itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya biaya simpan. Apa itu biaya simpan? Ya biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan. Seperti sewa gudang atau membuat gudang dan sebagainya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa sih biaya yang kita keluarkan setiap kita mau menstok barang? Kenapa ada biaya simpan, ada biaya pesan? Berapa titik optimalnya? Nah, pertanyaan saya adalah anak kos ya. Anak kos biasanya identik dengan mie instan. Mie instan 1 dus isinya berapa? 1 dus isinya berapa? Oke. Mie instan 1 dus isi 40. Taruhlah ini adalah jumlah yang teman-teman konsumsi dalam waktu 1 bulan. Ya, taruhlah biar gampang. Taruhlah 40 bungkus untuk 1 bulan. Pertanyaannya teman-teman, membelinya 1 dus atau membelinya eceran?
Kenapa? Kenapa? Emang ya? Taruhlah harganya sama. Harga biayanya sama. Misalkan kalau 40 ini 100.000, satu dus ini 100.000, kalau 40 berarti 2.500. Harga barangnya sama. Maka teman-teman pilih beli 40 bungkus, satu dus langsung, atau eceran, satu pieces untuk 1 bulan. Misalkan berapa kali? Teman-teman harus membeli sebanyak 40 kali lah ya, 40 kali. Pilih yang mana? Ya? Eceran. Kalau harganya sama, mending pilih eceran. Oke, yang lain. Satu dus. Harganya sama. Kenapa pilih satu dus? Cocok. Ya, cocok. Transportasi, terus waktu yang kita keluarkan dan sebagainya itu masuk ke biaya pesan. Jadi meskipun harganya sama, teman-teman lebih pilih yang satu dus. Ya. Kenapa nggak belinya sekalian buat 12 bulan? Kenapa nggak sekalian buat 12 bulan? Berarti berapa? 12 dus ya. Kenapa nggak sekalian beli 12 dus? Gimana? Ya oke, memenuhi ruangan. Nah, memenuhi ruangan kita bisa asumsikan di sini adalah biaya simpan. Biaya pesannya lebih murah nggak? Pasti lebih murah karena hanya satu kali beli. Satu kali beli misalkan boncengan langsung bawa 12 dus lah. Taruhlah seperti itu. Tapi nanti akan berakibat harus menyimpan lebih banyak. Maka kita sepakati bahwa titik optimalnya di sini adalah beli satu dus untuk 1 bulan. Bulan depan beli 1 dus lagi. Nah, titik itulah yang dinamakan titik EOQ, yaitu di sini. Dia pertemuan antara titik biaya simpan dan juga biaya pesan. Jadi ini adalah titik yang paling murah antara biaya pesan dan juga biaya simpan. Apakah 40? Bisa jadi bukan 40, tapi misalkan 30 sekian. Tapi karena kita belinya dus-dusan, jadi lebih baik, lebih simpel disederhanakan seperti ini. Ini adalah sebagai contoh aja. Oke, itu untuk biaya pesan dan biaya simpan. Nah, titik ini adalah titik krusial yang nanti harus kita cari. Jadi, titik terendah antara biaya pesan dan juga biaya simpan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Masih bisa mengikuti? Oke. Jadi, supply atau persediaan itu ada 2, Q model dan P model. Nah, Q model sendiri ada 2. Kita punya 2 pendekatan, yaitu EOQ dan juga EPQ. Di mana EOQ ini ketika kalian beli barangnya, lalu kalian mau jual, atau kalian gunakan sebagai bahan baku untuk produksi. Jadi EOQ ini ketika kalian membeli barangnya atau membeli materialnya. Nah, kalau EPQ ini ketika kalian memproduksi sendiri material atau barangnya. Jadi kita mungkin bahas dulu yang EOQ. EOQ adalah pendekatan untuk menentukan berapa jumlah produk yang dipesan dengan mempertimbangkan biaya pesan dan juga biaya simpan. Tadi kita sepakat ya bahwasanya tujuan kita adalah untuk meminimalisir biaya pesan dan juga biaya simpan. Ini adalah beberapa rumusnya atau istilahnya apa ya? Pendekatannya. Jadi EOQ atau quantity ditulis atau dijabarkan menggunakan menggunakan persamaan Q sama dengan akar 2DO per H. Tadi yang disampaikan Mas Elang kok Mas Givari ya, Mas Givari, ketika kita mau
menstok barang, maka yang harus kita pertimbangkan ada di sini adalah D atau demand-nya, O biaya pesan, dan juga H yaitu biaya simpan. Nah, lalu yang kedua adalah ROP-nya atau reorder point-nya, reorder point. Di mana di sini adalah dituliskan dengan D kali L. D ini adalah demand mingguan, dan L adalah apa? Lead time itu apa? Waktu pengiriman. Jadi lead time itu adalah jangka waktu dari kalian pesan sampai barang itu datang. Jadi dua ini dulu, key sama ROP. Key adalah jumlah yang kalian pesan, untuk supply, dan ROP adalah kapan kalian pesan. Jadi kalau pendekatan EOQ ini mungkin dalam grafik ya, ini adalah waktu, ini adalah quantity, maka di titik barang itu mau habis, kalian harus pesan lagi. Ini adalah ROP-nya, terus begitu sampai 0, dia akan datang. Maksudnya ketika barang kalian habis, di hari itu juga barang yang kalian pesan itu datang. Nah, ini sampai sini adalah L. Jadi kalian pesannya di sini, datangnya di hari ini. Idealnya untuk pengendalian persediaan adalah seperti ini. Tapi biasanya ya tetap ada lebihannya. Jadi kadang ya belum habis, benar-benar habis, udah datang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke contoh soal. Dalam 1 tahun, rata-rata permintaan kursi mencapai 1.000 unit. Ini studi kasus dalam sebuah UMKM ya. Perusahaan memesan bahan baku kursi secara tidak teratur, terkadang terlalu sedikit, kadang terlalu banyak. Akibatnya, biaya operasional menjadi tidak efisien. Nah, ini gudangnya sering penuh karena terlalu banyak memesan, ataupun sebaliknya, produksinya harus berhenti karena kekurangan bahan. Manajer logistik, Bu Ratna, ada Bu Ratna? Diminta untuk melakukan evaluasi dan perhitungan ulang. Ia ingin mencari tahu berapa jumlah ideal bahan baku yang seharusnya dipesan tiap kali pemesanan dilakukan. Nah, apa yang kita ketahui di sini? Rata-rata. Ya, rata-rata permintaan. Kita tulis dulu, diketahui. Kita punya D sama dengan 1.000 per tahun. Oke. Setiap kali melakukan pemesanan, perusahaan mengeluarkan biaya administrasi dan transportasi sebesar 15.000. Berarti ini apa? Biaya pesan, atau kita tulis O. Dengan 15.000 per pesan. Selanjutnya, harga beli bahan baku per unit adalah 12.000. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kita tulis C aja. 12.000. Lalu, biaya simpan tahunan sebesar 30% dari harga beli, atau H, holding cost ya. Holding cost 0,3, 30% kali berapa? Dari harga beli. Berarti berapa? 12.000. 30% kali 12.000 berapa? 3.000? Hah?
30% dari 12.000. 3.600. 3.600. Terus kita tahu lagi L-nya atau lead time-nya adalah 2 minggu. Nah, dari sini kita udah bisa mulai cari berapa yang mau kita pesan atau berapa yang sebaiknya kita pesan untuk agar kuantitasnya efisien. Maka kita tulis saja Q sama dengan 2D kali O per H, berarti sama dengan akar 2 kali 1000 kali 15.000 per 3.600. Sama dengan, dan di sini ada ROP adalah D kali L. Nah, D di sini adalah permintaan tiap minggu. Berarti kalau kita punya 1.000, D mingguannya adalah 1.000 bagi, kita asumsikan dalam 1 tahun ada 50 minggu, maka 1.000 bagi 50, 20 per minggu. Nah, di sini 20 kali L-nya 2. Jawabannya yang mau kita pesan adalah 92 unit dan reorder point-nya adalah 40 unit. Itu. Nah, untuk berapa lemnya, berapa hardware-nya, berapa cat-nya, itu sama dihitung 1 per 1. Maka ini tadi adalah 1.000 unit ini hitungannya adalah untuk 1 buah kursi. Itu? Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Mana? Mana loh? Ini kayu, khusus kayu. Kayunya kan 100. Taruh sini. Jadi untuk 1.000 kursi kita butuh 100 kubik kayu. Taruhlah seperti itu. Maka dia masuk ke sini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan coba dikerjakan. Coba dikerjakan studi kasus CV Harmoni Kayu, perusahaan bla 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 bla. Data tersedia sebagai berikut. Oke? Silakan dikerjakan. Sudah semua? Ya, silakan dikumpulkan via adlink. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan economic production quantity. Jadi itu untuk hari ini, economic order quantity. Gimana cara kita menentukan berapa banyak produk yang harus kita pesan ketika kita membeli dari supplier kita. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apa ini tuh?